学生们早安. Apa kabar kalian semua? Laos harap pada pagi hari ini, di hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, kalian tetap semangat dalam mengikuti video edukasi tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran 5 dan 6. Muatan bahasa Indonesia, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara visual secara tepat. Muatan IPA, siswa mampu menyusun tabel contoh benda-benda yang menggunakan konsep perpindahan kalor secara rinci dan lengkap. Muatan PPKN, siswa mampu melaporkan pengalaman penerapan melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara percaya diri. Dan muatan SBDP, siswa mampu memahami gambar cerita secara jelas. Pembelajaran 5 halaman 73. Muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi bagian kedua ya. Informasi yang disampaikan dapat ditulis dalam bentuk ringkasan ataupun bentuk cerita. Berikut langkah-langkah dalam menuliskan kembali informasi teks. 1. Perhatikan judul dan tema dalam teks. 2. Tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. 3. Kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. 4. Saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Kalian garis bawahi ya. Informasi-informasi penting ini yang ada dalam buku paket. Kemudian, pembelajaran 5 halaman 74. Muatan IPA KD 3.6 dan 4.6. Menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan benda-benda berikut. Yang A adalah setrika ya. Kemudian yang B, teflon, tempat memasak ya. C, solder. Benda A adalah setrika. Setrika fungsinya untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas konduksi. Sumber panas berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alas setrika. Alas setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas, seperti kayu dan plastik, agar kita dapat memegang setrika. Benda B adalah teflon. Bagian penghambat perpindahan kalor teflon ada pada bahan isolator, pada bagian teflon, tepatnya pada pegangan teflon yang terbuat dari bahan plastik. Benda C adalah solder. Bagian penghambat perpindahan kalor solder ada pada bahan isolator pada bagian solder, tepatnya pada pegangan solder yang terbuat dari bahan plastik. Kita masuk ayo berlatih halaman 75 ya. Siapkan buku tulisnya. Jangan lupa tanggal hari ini ya. Judulnya. Oke, nomor 1. Perhatikan benda-benda berikut. Nah, ini ada 6 gambar ya. Gambar A, B, C, D, E, dan F. Tuliskan bagian yang menghambat perpindahan kalor dari benda-benda di atas. Nah, ini jawabannya ya. Gambar A, karet pada ujung spatula. Gambar B, plastik tutup panci. Gambar C, plastik pada tepi pemanggang roti. Gambar D, plastik pada pegangan wajan. Gambar E, plastik pada solder. Dan gambar F, pegangan obeng. Yang B, apa akibatnya jika bagian penghambat kalor tidak digunakan? Kalor yang terdapat pada benda akan dihantarkan ke tangan sehingga tangan menjadi panas.
Nomor 2, lengkapilah tabel berikut. Nah, di buku kalian tuh ada tabel ya. Kalian buat seperti tabel yang ada di buku pena. Pakai penggaris loh, biar rapi ya. Nah, ini pembahasan jawabannya ya. Selamat mengerjakan. Pembelajaran 5 halaman 76, muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Menjelaskan teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Dalam mewarnai gambar cerita, ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan, di antaranya sebagai berikut. 1. Teknik basah. Contoh pewarna yang menggunakan teknik basah adalah cat air. Selain cat air, kita juga membutuhkan kuas, gelas, air, palet, dan kapas. Yang kedua, teknik kering. Pada teknik kering, kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Contohnya krayon, pensil warna, dan spidol warna. Kita masuk pada pembelajaran 6, halaman 77. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Kamu dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. 1. Membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. 2. Menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Kita lanjut. Pembelajaran 6 halaman 77, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Berikut hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Ini di garis bawahi ya yang ada di buku pena kalian. 1. Memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. 2. Melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. 3. Tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk kecuali sakit atau ada keperluan mendesak. 4. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. 5. Menghormati hak-hak orang lain. Kita masuk, ayo berlatih halaman 78 ya. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus memiliki sikap tanggung jawab? Kenapa? Karena tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban. Yang kedua, apa akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tanggung jawab? Ada 2 ya. A. Tidak dipercaya dan tidak dihormati orang lain. B. Membuat hubungan sosial dengan orang lain menjadi tidak baik. Pertanyaan ketiga, kamu ditunjuk sebagai ketua kelompok dalam kegiatan Jambore Pramuka. Setiap kelompok diminta untuk mendirikan tenda. Sebagai ketua kelompok, apa saja yang harus kamu lakukan? Nah, ini jawabannya. Memimpin teman sekelompok untuk bersama-sama mendirikan tenda. Pertanyaan keempat, dalam menyambut Hari Buku Sedunia, SD Erlangga berencana akan mengadakan lomba literasi. Semua siswa diharapkan mengikuti lomba tersebut. Pertanyaannya, A. Kewajiban apa yang dimiliki siswa? B. Apa akibatnya jika siswa tidak melaksanakan kewajibannya? Nah, ini ya. Yang A, kewajibannya adalah seluruh siswa wajib mengikuti lomba literasi. B, akibatnya apa jika tidak melaksanakan kewajiban? Tentu saja siswa tidak mendapatkan haknya, yaitu piala. 5. Setujukah kamu jika kita dapat meminta hak terlebih dahulu sebelum melaksanakan kewajiban?
Jelaskan alasanmu. Setuju apa enggak? Tidak setuju. Karena jika kita meminta hak terlebih dahulu, segala hak yang akan kita kerjakan, kewajiban yang dilakukan hanya setengah hati atau tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Nah, kerjakan ya pertanyaan 1-5, soalnya tidak perlu ditulis. Jawabannya langsung ya. Kerjakan dengan rapi ya. Oke, kita masuk pembelajaran 6, halaman 78. Muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Menjelaskan makna pada gambar cerita. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, itu ada sebuah keluarga ya, sedang piknik di pesisir pantai. Gambar tersebut bercerita tentang kenampakan alam berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut, tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang menikmati bekal di pantai. Ini ya artinya ya, kalau ada sebuah gambar, disuruh menjelaskan makna pada gambar cerita seperti inilah ya, yang ada di video ini. Ayo berlatih halaman 79. Perhatikan kedua gambar berikut. Setelah itu, tuliskan makna dari setiap gambar tersebut. Nah, ini ada 2 gambar ya, gambar A dan gambar B. Kira-kira apa ya makna dari gambar A? Kemudian apa makna dari gambar B? Nah, ini pembahasannya ya. Gambar A bercerita tentang suasana di halaman sekolah. Pada gambar tersebut tampak 3 siswi dan 2 siswa sedang berjalan pulang sekolah bersama. Mereka pulang sekolah dengan hati yang riang, terlihat dari wajah mereka yang tersenyum. Kemudian makna dari gambar B bercerita tentang suasana di halaman rumah. Pada gambar tersebut tampak seorang anak laki-laki sedang menyiram tanaman. Jika dilihat dari wajahnya yang tersenyum, ia terlihat sangat senang sekali dengan tanaman. Nah, ini ya makna dari gambar A dan gambar B. Nah, pembelajaran 5 dan 6 sudah selesai. Kita masuk dalam latihan soal HOTS, Higher Order Thinking Skills, halaman 79. Perhatikan cerita berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Nah, ini ada sebuah cerita ya. Penduduk pesisir pantai lebih banyak berprofesi sebagai petani garam. Mereka membuka lahan di sekitar pesisir pantai. Lahan tersebut dibuatkan saluran yang berhubungan dengan air laut. Lahan yang sudah diisi penuh dengan air laut akan ditutup salurannya dan akan dibiarkan mengering. Setelah beberapa hari dibiarkan mengering, garam pun akan terbentuk dan siap untuk dipanen. 1. Tuliskan pokok pikiran pada paragraf tersebut. Nah, diambil dari kalimat utama ya. Penduduk pesisir pantai lebih banyak berprofesi sebagai petani garam. Yang kedua, jelaskan proses pemindahan kalor pada pembentukan garam dari air menjadi butiran garam. Tuliskan jenis perubahan wujud yang terjadi. Prosesnya nih ya, air asin atau air laut dipanaskan oleh cahaya matahari sehingga menimbulkan kristal garam. Perubahan jenis wujudnya adalah dari cair menjadi benda padat. Nomor 3, apa yang akan terjadi pada petani garam jika hujan turun selama musim hujan? Apa dampak yang akan ditimbulkan pada bidang ekonomi? Nah, ini ya, apa yang akan terjadi? Karena tidak ada sinar matahari yang cukup, sehingga petani garam tidak dapat memanen garam dengan baik. Nah, ya. Dampaknya apa? Ya.
masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan garam. Ini kerjakan di buku tulis ya, soalnya tidak perlu ditulis. Haute Schumann, pembelajaran tematik tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 telah selesai hari ini. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan latihan-latihan yang sudah kita bahas tadi. Tidak lupa Lose selalu ingatkan 3M. Ya, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan masker jika keluar rumah, serta menjaga jarak. Oke, 学生们再见. Bye all. See you.